Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan bab. Kita loncat bab yang ketiga, ya. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babul udhiyati lil musafiri wan nisa. Kita akan membaca dua bab pada pagi hari ini. Yang satu ini adalah babul udhiyati lil musafiri wan nisa. Babnya menjelaskan bahwa udhiyah, ya, kemarin sudah disinggung sedikit, yaitu udhiyah itu tidak hanya bagi orang yang mukim, artinya boleh dilakukan bagi yang musafir, ya. Maka Al-Imam Al-Bukhari menulis babul udhiyati lil musafiri wan nisa'i, dan juga perempuan. Qala haddatsana Musaddadun qala haddatsana Sufyanu an Abdurrahman ibn al-Qasim an abihi an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa hadat bisarifa qabla an tadkhula Makkah wa hiya tabki faqala ma laki ana fusti atau ana fisti. Qalat na'am. Qala inna hadha amrun katabahu Allahu ala banati Adam faqdi ma yaqdi al-hajj ghayra alla tatufi bil bait. Falamma kunna biminan ataitu bilahmi baqarin faqultu ma hadha. Qalu dhahha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an azwajihi bil baqari. Baik. Hadisnya adalah dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui Aisyah radhiyallahu anha, ya, dan Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin dalam keadaan haid saat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat radhiyallahu anhum, ya, melakukan perjalanan ibadah haji, ya, dari Madinah ke Mekah. Nah, biasa kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam berangkat safar, ya, safar Rasul sallallahu alaihi wasallam ada safar ibadah, ya, ibadah berarti umroh, ya, haji, ada safar jihad, ya, ada safar jihad. Dulu Rasul alaihi salatu wassalam sebelum diangkat jadi nabi, beliau melakukan perjalanan, ya, perjalanan safar tijarah. Nah, ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan safar ibadah dari Madinah ke Mekah, ya, karena tentu namanya ibadah haji hanya ada di Mekah dan Masyair Al-Haram di sekitarnya, Arafah, Muzdalifah, Mina. Kemudian biasa Rasul alaihi salatu wasallam, ya, mengundi, ya, siapa di antara istrinya yang ikut safar bersama Rasul alaihi salatu wasallam. Ya, jadi mengundi yang mubah, bukan mengundi judi, bukan, ya. Mengundi, ya, qur'ah, karena kalau ikut semuanya ya tidak mungkin, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengundi, ya. Nah, salah satu yang ikut, ya, di antara istri Rasul alaihi salatu wasallam adalah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, dalam perjalanan dari Madinah ke Mekah itu, ya,
Rasul alaihi salatu wassalam berhenti di sebuah wilayah namanya Sarif. Ya. Saya belum tatabbu ini kira-kira berapa kilometer ya sebelum memasuki kota Mekah. Intinya sebelum masuk kota Mekah ada sebuah wilayah namanya Sarif. Qabla an tadkhula Makkah wa hiya tabki. Ketika Rasul menemui Aisyah radhiyallahu anha untuk istirahat dalam perjalanan ya, sebelum masuk kota Mekah berhenti di sebuah tempat namanya Sarif ya. Kemudian didapati Aisyah radhiyallahu anha sedang menangis. Faqala, Rasul bertanya, "Malaki anafisti?" Kenapa kamu? Ada apa dengan kamu? Ya, Rasul bertanya. Karena Aisyah radhiyallahu anha istrinya menangis. Nah, kemudian Rasul alaihi salatu wasallam langsung menebak. Ya, karena sesuatu yang biasa untuk perempuan itu yang biasa tiap bulan datang ya, yaitu adalah haid. Tapi haid ini ya dikategorikan juga di sini kalimatnya anafisti nifas. Nifas itu bi'tibar apa? Dilihat dari sisi tentang keluarnya darah. Itu, keluarnya darah. Maka haid juga termasuk kategori keluarnya darah. Makanya tidak salah ya ketika Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan anafisti, apakah kamu haid? Maksudnya keluar darah. Ya. Di Rasul alaihi salatu wasallam ya, bertanya, "Kenapa kamu menangis?" Ya. Apakah kamu keluar darah haid? Ya. Artinya bahwa di sini maknanya banyak, ya, maknanya banyak. Seorang suami bisa mengerti umumnya yang terjadi kepada istrinya, kemudian selalu tahu dan perhatian, ya paling tidak perhatiannya dengan bertanya, misalnya, "Anafisti, apakah kamu haid?" Qalat, Aisyah menjawab, "Na'am, ya." Ya. Nah, ini juga dibiasakan untuk kita para santri, kalau ditanya tentang sesuatu dan pertanyaan itu adalah yang sesungguhnya pertanyaan, jawabannya jangan bulak-belok. Ya. Kamu saum? Ya. Saum. Kamu saum? Tidak. Ya. Jangan dibilang kamu saum. Sebenarnya saya tadi sahur, ya. Tapi kemudian lupa. Udah bilang aja saya enggak gitu. Ya, jangan bulak-belok. Ya, kemana kamu tadi nggak ada di kelas? Ya tadi saya apa? Oh banyak ceritanya. Bilang aja, iya saya tidur atau ketiduran, gitu. Ya jadi jangan bulak-belok. Kemana kamu tadi nggak kelihatan di masjid? Ya, enggak saya tadi tanya aja teman saya. Apa hubungannya? Ya, jadi dibiasakan. Kamu tadi nggak kelihatan di masjid, ya. Ya. Karena ada absennya, bilang aja saya ketiduran atau saya apa ya. Jadi jangan bulak-belok. Bulak-belok tuh cuma adanya di jalan raya ya. Malaki anafisti? Qalat na'am. Qala, kata Rasul alaihi salatu wasalam, "Inna hadza amrun katabahu Allahu ala banati Adam." Haid itu adalah ketentuan ya yang Allah telah menetapkannya untuk semua perempuan ya keturunan Nabi Adam, dinisbatkannya ke Nabi Adam ya, maupun kalau pun perempuan tetap aja bukan keturunan Hawa ya, karena Hawa itu ibunya sudah jelas ya. Makanya kalian dinisbatkan itu kepada bapak bukan kepada ibu, karena ibunya mah tidak akan pernah menjadi tertuduh ya. Ya, karena lahirnya dari siapa? Dari perut ibu, maka yang ditanya bapaknya. Kalau ibunya mah sudah jelas. Ya, ibunya mah sudah jelas. Kan lahirnya bukan dari mana-mana, dari perut mana? Perut ibu. Ya, maka nisbat kalian kepada bapak
Ud'uhum liabaihim. Ya, ud'uhum apa? Liabaihim. Jadi kalau kalian ditanya siapa namanya? Zaid ibn. Nah, gitu, bukan Zaid bintu. Nah, ya. Inna hadza amrun katabahu Allahu ala banati Adam. Jadi haid itu bukan sekedar bahwa perempuan karena perempuan kemudian haid, iya. Tapi sebelum itu Allah sudah menetapkan ya bahwa yang namanya perempuan itu ya haid. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan al-amru al-kauni. Ya, apa? Al-amru al-kauni, ketentuan Allah yang sifatnya ya tidak bertalian dengan Allah suka dan tidak, tapi itu ketentuan yang melekat pada setiap makhluknya. Allah menetapkannya ya seperti apa, itu ketentuan, namanya sunnah kauniyah. Ya, sunnah kauniyah itu ya kita diciptakan oleh Allah ya, jadi pendek, tinggi, cakep, nggak cakep, hitam ya, putih, kuning, biru. Ada yang warna kulitnya biru, ya. Jadi al-amrul kauni, perempuan haid, ya, perempuan al-amrul kauni. Perempuan itu kalau nonjok nggak begini, gini, gitu. Kalau ada yang begini itu bukan perempuan, ya. Inna hadza amrun, ya ketentuan Allah, bahwa ketentuan Allah itu ya untuk perempuan adalah haid. Ya. Makanya haid itu haid. Kalian belajar bahasa Arab nanti. Haid itu enggak ada, haidoh enggak ada. Ya. Belajar muannas enggak dalam nahwu. Muannas. Ya, muannas itu ada di antaranya ada tak marbutoh tandanya. Ya. Tapi haidun enggak haidotun ataupun hamilun, tidak hamilatun, enggak, hamil saja, haid saja, tidak ada penambahan tanda untuk muannasnya. Kenapa? Karena enggak ada laki-laki haid. Ya, pengen kalian jadi pengen enggak sholat maksudnya? Kalau enggak sholat, makanya laki-laki yang enggak sholat itu laki-laki yang sedang haid. Kenapa kamu enggak sholat? Sedang haid, halangan. Ya. Nah, jadi haidun, hamilun, ya perempuan hamil, tidak hamilah. Ya. Jadi hamilun, haidun. Inna hadza amrun katabahu Allahu ala banati Adam. Itu sudah ketentuan perempuan haid. Ya, datangnya tiap bulan dan tanda wanita baligh itu dengan haid. Ya, tanda. Nah, Aisyah radhiyallahu anha sedihnya bukan karena beliau haid semata-mata haid, bukan, tapi beliau tahu ini perjalanan dari Mekah ke Madinah untuk ibadah. Ya. Nah, di dalam sholat saja bahwa perempuan itu setelah haidnya tiba keluar darah, dia tidak sholat. Nah, beliau bayangkan ini perjalanan dari mana? Dari Madinah. Setelah nyampe dekat Makkah sedikit lagi haid. Dalam benak beliau, wah saya nggak bisa ibadah dong, gitu. Jauh-jauh, ya. Ternyata setelah dekat dapat haid. Saya nggak bisa ibadah haji ini. Padahal ya ini kesempatan yang langka, ya. Dalam benaknya wallahu taala alam mungkin terbayang beliau tidak akan bisa melaksanakan ibadah haji secara penuh, gitu. Makanya beliau menangis. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menetapkan dulu pertama haid itu ketentuan, ya. Makanya nanti itu dalam masalah fikhiyahnya boleh enggak perempuan, sekarang kan misalnya kita mau berangkat bersama istri,
ya, bersama ibu misalnya. Kemana? Ke Mekah. Mau apa? Mau umroh misalnya, mau haji. Nah, kadang pemberangkatan itu tidak sesuai dengan keinginan kita, ya, pemberangkatan itu, ya. Maka supaya nanti di sana misalnya tidak terkendala dengan haid, maka sebelum berangkat disuntik misalnya, ya, supaya tidak haid. Itu masalah fikih nanti, ya. Nah, sekarang kita jelaskan dulu bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha, ya, kemudian haid sebelum masuk kota Mekah. Maka Rasul mengatakan bahwa haid itu adalah ketentuan Allah, ya, demikian adanya. Kemudian kata Rasul alaihi salatu wasallam, faqdi, lakukan olehmu wahai Aisyah ma yaqdi al-haju, ya, semua ibadah yang biasa dilakukan oleh orang yang melaksanakan ibadah haji, semua lakukan. Yang tidak boleh cuma satu, ghaira alla tatufi bil bait. Yang penting kamu nanti tidak tawaf saja, ya. Tawaf itu di mana? Tawaf di mana? Di mana tawaf? Di Ka'bah, di Masjid Haram, di Ka'bah tawaf, ya. Jadi ghaira alla tatufi bil bait, ya. Tapi tidak boleh tawaf. Yang lain apa? Yang lain boleh. Pergi ke Mina, ya. Kemudian pergi ke Arafah wukuf, pergi ke Muzdalifah, itu boleh semuanya, ya. Yang tidak boleh hanya tawaf saja. Kenapa tawaf tidak boleh? Ya, karena sebagaimana perempuan itu sholat, ya, tidak boleh ketika haid, tawaf itu adalah seperti sholat. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa tawaf ini adalah sama dengan sholat. Bedanya, ya, di dalam tawaf yang serupa dengan sholat, di situ kita boleh ngobrol, artinya boleh bicara, ya. Nah, jadi Rasulullah SAW mengatakan, lakukan wahai Aisyah semua ibadah, ya, haji kecuali kamu tidak tawaf saja. Falamma kunna biminan ataitu bilahmi baqarin. Ketika kami sedang di Mina, di antara ibadah haji itu adalah waktunya dan tempatnya ada di mana jamaah haji itu tinggal di Mina. Tinggal di Mina itu dua. Satu sebelum berangkat ke Arafah, dua setelah kembalinya dari Arafah. Ya. Sebelum ke Arafah 1 hari tanggal 8. Setelah dari Arafah kembali lagi ke Mina, ya, itu mulai tanggal 10 kemudian sampai hari tasyrik, ya, 11, 12, 13. Nah, ketika kami sedang di Mina berarti ini adalah setelah dari Arafah. Apa tandanya? Yaitu, ya, kata Al-Qasim, ya, bin Abi Bakar Siddiq radhiyallahu an, beliau mengatakan ketika kami di Mina maka aku bawakan daging sapi, ya, bilahmi baqarin. Faqultu, kata Aisyah, ma hadza, ya, ini daging apa, kan gitu. Ma hadza, ini daging apa? Qalu, kemudian dijawab, dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an azwajihi bil baqar. Ini adalah daging udhiyah karena Rasul sallallahu alaihi wasallam berudhiyah, ya, atas nama atau bersama istri-istrinya. Nanti dijelaskan dalam hadis yang lain bahwa unta bisa, ya, menjadi udhiyah bagi 7 orang, ya. Karena saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, menghitung dengan jumlah istrinya, ya, 7 orang. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berudhiyah bil baqar, dengan seekor sapi, ya, untuk apa? Untuk dijadikan udhiyah bersama istri-istrinya. Nah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau memberikan judul Babul Udhiyati lil Musafiri, ya, wan nisa. Ini penegasan bahwa orang yang sedang safar boleh berudhiyah,
Ya, bukan hanya itu saja, tambahan lagi bahwa yang namanya udhiyah ini hukumnya ya berlaku untuk perempuan juga, ya. Nah, kemarin kita sudah jelaskan salah satu poinnya bahwa ada sebahagian ulama berpendapat bahwa yang namanya udhiyah itu bagi al-muqim al-musir. Ya, al-muqim al-musir, orang yang sedang mukim dan punya keleluasaan. Ya. Tapi di dalam hadis ini dijelaskan bahkan yang musafir pun ya bila berleluasa boleh berudhiyah. Adapun penyebutan tentang udhiyah untuk musafir dan perempuan, penyebutan kalimat perempuan, ya, ini sebahagian mengatakan ya bahwasanya ada yang berpendapat ya ketika misalnya nafkah itu adalah ya wajib untuk atau kepada laki-laki, ya, kemudian seolah ternafikan kalau seorang perempuan punya uang sendiri untuk berudhiyah lalu kemudian tidak sah. Ya, perempuan bisa sendiri atas nama dia sendiri untuk berudhiyah walaupun tidak bersamaan dengan suaminya atau keluarganya, ya. Jadi penegasan bahwa perempuan sebagaimana di dalam ibadah yang lain dia adalah beribadah sendiri, sholat sendiri, artinya dilakukan sendiri, umroh ya sendiri, ya semua. Maka dalam udhiyah pun dia adalah bisa independen, ya, melakukan ketaatan berudhiyah dari hartanya sendiri untuk atas nama dirinya sendiri, ya. Itu penyebutan kalimat An-Nisa di situ, wallahu taala a'lam. Kemudian berikutnya bahwa ada hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi dari Abu Ayyub Al-Ansari, ya. Beliau mengatakan kaifa kanat ad-dhahaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saat Abu Ayyub ditanya oleh Atha ibn Yasar, ya, seorang tabi'in bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, dulu ya kalau udhiyah di zaman Rasul itu seperti apa? Ya, maka Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan kana ar-rajulu yudhhi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Ya, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki berudhiyah dengan seekor kambing, ya, atas namanya untuk dirinya dan untuk keluarganya. Fayakuluna wa yut'imun, maka mereka makan kemudian juga ikut membagikan daging kurbannya hatta tanahan nasu kama tara, sehingga satu waktu udhiyah ya menjadi simbol kebanggaan, ya, padahal udhiyah itu bukan untuk saling berbangga tapi bentuknya sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin penyebutan An-Nisa ya salah satunya dimaknakan bahwasanya satu keluarga ya termasuk istrinya bisa terwakili secara hukum maupun secara pahala. Ya, saat kepala keluarganya, suaminya berudhiyah walaupun dengan satu ekor domba atau seekor kambing, tidak kemudian dengan seekor sapi, ya. Nah, ulama mengatakan bahwa secara hukum ya satu keluarga secara hukum ya cukup diwakili satu orang secara hukumnya. Nah, pahalanya adalah untuk bersama. Ini katanya dikiaskan ya dalam konteks menjadi sunnah kifayahnya itu sebagaimana hal yang lain, ya. Apa sunnah kifayah dalam hal yang lain? Ya, contoh misalnya bahwa kalau ada seseorang
sedang berkumpul bersama teman-temannya yang lain. Kemudian ada orang lewat lalu mengucapkan salam. Ya, seseorang mengucapkan salam kepada orang banyak. Maka orang banyak ini yang diucapkan salam ya cukup menjawab satu orang saja. Nah, jadi seperti seseorang tadi ya, misalnya mengucapkan salam ya, di mana dijawab oleh satu orang mewakili yang lain ya. Jadi hukumnya gitu, itu sudah terangkat dari sisi dosanya karena ada yang menjawab ya. Sama misalnya seperti kita sedang ada di sini, kemudian ada seseorang bersin ya, maka tidak kemudian semuanya menjawab, cukup satu orang saja untuk menjawab orang yang bersin tadi ya. Ini kias katanya dengan apa yang dikatakan sebagaimana dalam hadis Abu Ayyub tadi, bahwa seekor domba, seekor kambing bisa mewakili satu keluarga ya. Makna yang lain adalah bahwasanya satu keluarga ya bisa juga bahwa dia bukan hanya berudhiyah dengan satu ekor kambing ya, tapi juga setiap orang ya berudhiyah sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau dengan istri-istrinya berudhiyah dengan seekor sapi ya, bil baqar ya. Maka itu adalah seperti sunnatu al-ainnya. Jadi sunnah tetapi dilaksanakan oleh setiap individu, boleh gitu ya, boleh. Jadi sapi satu ekor kemudian diatasnamakan di satu keluarga atas nama ayahnya, atas nama ibunya, atas nama anak yang sekian, itu seekor. Itu boleh dalam konteks sunnah ainnya. Tapi kalau sunnah kifayahnya ya, itu adalah katanya hanya berlaku di satu ekor apa? Kambing ya. Artinya bahwa tidak bisa sapi misalnya ya, kemudian sepertujuhnya sapi atas nama keluarga gitu. Atas nama keluarga itu tidak berlaku kalau untuk di sapi ya. Sebab kalau begitu tujuhnya itu bukan 7 orang menjadi 7 kali berapa ya. Kalau satu keluarga bawa 5 orang jadi 35 orang ya. Jadi itu hanya berlaku kalau untuk menamakan satu keluarga ya. Untuk selamat dari ini lebih baik kalau mau atas nama keluarga 1 ekor ya, itu adalah kambing. Tapi kalau per 7 maka itu hanya mewakili 1 orang. Wallahu ta'ala a'lam ya. Nah ini dengan dalil bahwasanya dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an azwajihi bil baqar ya. Tapi kalau atas nama keluarga itu 1 ekor ya, itu bisa terwakili dengan 1 ekor domba atau 1 ekor kambing. Tapi kalau 1/7 kalau mau dibagi di sapi itu tidak mewakili 1 keluarga secara keseluruhan. Wallahu taala a'lam ya. Kemudian di antara apa yang bisa kita ambil dari faidah dari hadis ini ya, artinya tidak sempat untuk membaca hadis berikutnya ya, karena perlu penjelasan juga, yaitu besok insyaallah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berudhiyah dengan 2 ekor ya, dengan 2 ekor apa? Kambing atau domba, kabsh, domba yang bertanduk kemudian yang gemuk ya. Itu juga nanti akan kita jelaskan bahwa satu orang boleh berudhiyah ya, bukan hanya dengan 1 ekor kambing saja, dengan 2 ekor pun boleh, bahkan 1 orang boleh berkurban juga dengan 1 ekor sapi. Nanti dalam madhab Asy-Syafi'i itu dijelaskan tentang apakah yang dilihat dari udhiyah ini tentang qimahnya atau adadnya ya, qimahnya atau adadnya. Katanya udhiyah itu adalah ya, yang diutamakan, yang lebih diutamakan tuh bukan adadnya tapi qimahnya. Artinya memang udhiyah ya dari jenis yang istimewa dari sisi dagingnya. Makanya kalau
udhiyah dengan 3 ekor kambing, ya kambingnya kecil-kecil, kurus-kurus, itu lebih baik udhiyah dengan 1 ekor saja, tapi 1 ekornya adalah gemuk, ya. Jadi sebahagian nanti penjelasannya tentang ihraqu ad-dam itu, ibadah mengocorkan darah itu bukan hanya dilihat dari menyembelihnya aja, tapi hewan, ya kualitas hewannya. Makanya diterangin nanti bahwa hewan udhiyah itu harus selamat dari kecacatan. Dari sisi ini maka diutamakan bahwa hewan udhiyah itu adalah yang paling bagus kualitasnya. Makanya ditandai dengan beberapa ciri, ya secara umum, misalnya warna bulunya, sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya nanti insya Allah kita akan jelaskan. Intinya bahwa pada hari ini kita bisa ikhtisarkan seseorang yang sedang safar, ya laki-laki, perempuan, sendirian, berkeluarga, berjamaah, itu sunnah udhiyah itu berlaku, ya artinya safar tidak menghalangi seseorang untuk berudhiyah. Berikutnya bahwa sesungguhnya seekor sapi bisa mewakili, ya satu keluarga, dengan penjelasan dari yang lain, yaitu untuk 7 orang. Jika kita mengatasnamakan bahwa untuk 1 ekor sapi ini per orangnya, ya maka itu bisa 7 orang. Berikutnya bahwa sesungguhnya seorang perempuan bisa berudhiyah atas namanya sendiri, untuk dirinya sendiri, ya. Nah berikutnya bahwa untuk 1 keluarga jika ingin berudhiyah, ya tapi kemampuannya terbatas, maka cukup, ya suaminya atau kepala keluarganya berudhiyah dengan seekor kambing. Maka insya Allah pahalanya itu adalah untuk keluarga secara keseluruhan, dan itu cukup. Nah, berikutnya bahwa untuk sapi, jika yang dilakukan di poin yang sebelumnya atas nama keluarga, maka itu tidak dianjurkan, karena sapi adalah sepertujuh kaitannya dengan sunnah ain, yaitu per individunya, bukan kemudian atas nama keluarga. Jadi kalau atas nama keluarga lebih baik udhiyahnya dengan seekor domba atau seekor kambing. Ya kalau berleluasa 1 keluarga dengan seekor sapi, ya nggak apa-apa. Ya. Baik, ini yang bisa disampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa aqulu qawli hadza wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.